Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali di channel yang sama di Aji Reo Fans Channel bersama kawan saya dari MSP Film Project, ada Kang Sirik nih. Kebetulan kita satu komunitas juga dari Garut File Fans. Dan Garap ya, kita bisa kalian follow Instagram yang ada di deskripsi di bawah. Nah, kali ini kita akan ngobrol asik seputar kereta api Kang Sidik. Ini sudah lama kita tidak hunting ya, atau belusukan mengenai seputar kereta api. Nah, kali ini kita akan ngobrol dan huntingnya kita di rumah aja untuk membantu memutus rangkaian COVID-19. Karena kita sekarang di masa pandemi ini tidak boleh belusukan dulu, kita tetap di rumah aja. Untuk berkarya, kita di rumah aja. Nah, Kak Sidik, apa kabar nih? Alhamdulillah Kang Haji, di hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ya masih bisa berjumpa dengan Kang Haji di tempat ini gitu. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan dalam ngobrol asik seputar kereta api bersama sahabat semuanya. Nah, oke, tak lupa berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Kang Sidik. Ya. Nah, kita sudah lama banget ya kita tidak berinteraksi atau ngobrol atau bermain belusukan atau joyride menggunakan kereta api. Terakhir kita belusukan waktu kapan? Ya, kita waktu itu terakhir kali kita menelusuri jalur sampai ke Padalarang, gitu ya. Sampai ke Padalarang menggunakan kereta api lokal Bandung Raya dari Cicalengka sampai ke Padalarang, dan dari Padalarang turun di Kiara Condong ya. Ya, betul sekali. Nah, waktu itu kita turun di Kiara Condong, rencananya mau hunting dulu kereta. Nah, pas pulangnya kita mendapat momen yang sangat di luar dugaan ya. Kebetulan waktu kita mau berangkat dari Cicalengka, kemudian dari KAC atau Kiara Condong kita kehabisan tiket. Iya. Akhirnya kita harus menempuh jarak menggunakan angkutan umum lainnya seperti angkutan bis. Nah, Ya, jadi 2 kali lipat juga ya Kang Haji betul pengeluarannya. sekali. Yang tadinya rencananya mau mengabadikan momen di Cicalengka, ternyata waktu itu penumpangnya masih ramai Kang Sidik ya, sehingga tiketnya sudah sold out atau sudah habis. Oke, nah untuk question atau dan answer kali ini atau Q&A kali ini kita ditemani dengan miniatur logo buatan saya sendiri Kang Sidik. Nah, ini saya iseng-iseng membuat rangkaian, tadinya saya mau buat rangkaian logo CC 206, cuma yang jadi malah BB 301. Nah, nggak apa-apa, ini sama-sama mempunyai dua kepala. Nah, ini kalau ini rangkaian waktu zaman dulu ya, yang belum hadir seri C, kemudian ini seri B. Nah, ini kita iseng-iseng membuat. Nah, ini contoh miniatur dari kereta dengan livery yang lama. Nah, ini saya waktu masih nggak ada kerjaan, gabut, saya coba iseng-iseng membuat lokomotif miniatur dengan versi saya sendiri. Ini saya ngeprint dari laptop, kemudian ini dibuatnya menggunakan kardus yang biar agak tebal. Nah, sahabat bisa coba di rumah, kalian bisa cari livery atau polanya di mesin pencarian Google, atau kunjungi toko Mang Irin. Di sana juga banyak pola atau liverynya atau contoh miniatur lokomotif yang lainnya seperti CC 201 sampai 206 di sana tersedia lengkap. Oke, Kak Sidik, kita ngobrol kembali nih seputar bagaimana perkembangan jalur Cibatu Garut yang sekarang direaktivasi. Ya, alhamdulillah proses reaktivasi itu sudah hampir 90% selesai gitu ya, tinggal menunggu penyelesaian finishing di stasiun itu saja. Dan secara umum dari jalur relnya dari mulai Cibatu sampai ke Garut sudah tersambung, dan itu dibuktikan dengan hadirnya 2 kereta api yang sangat fenomenal. Yang pertama KAI 4. Setelah beberapa minggu selanjutnya ada uji coba rangkaian kereta api yang mungkin itu calon kereta api yang akan beroperasi di Garut.
luar biasa sekali. Dan ya, kita lihat antusiasme masyarakat di sepanjang jalur Cibatu Garut luar biasa sambutannya. Bisa dilihat di video saya ataupun di video ngaji Betul. di channel masing-masing ada dokumentasi Betul. waktu ada KS4 dan juga uji coba rangkaian luar Itu biasa. momen yang sangat luar biasa banget yang paling diapresiasi oleh masyarakat semuanya, terutama masyarakat Garut yang sangat antusias merindukan kembali hadirnya kereta api di jalur Cibatu Garut ini yang telah hampir 4 dekade nonaktif. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang berkat bantuan dari PT KAI, tim reaktivasi pemerintah setempat juga mengabulkan keinginan masyarakat semuanya menghadirkan kembali kereta api di kota Garut ini dengan menghadirkan stasiun Garut yang sangat berbeda dari sebelumnya. Nah, stasiun Garut ini kita akan menyaksikan berbeda karena kenapa berbeda? Karena stasiun sekarang lebih megah dari sebelumnya yang terletak di pusat kota. Kemudian letaknya stasiun ini sangat strategis, terdekat dari pusat perbelanjaan maupun tempat wisata yang Kang Sidik ya. Luar biasa. Kemudian, nah sesuai dengan market lens juga, stasiun utamanya sekarang sudah berdiri tegak, backcastingnya sudah mulai hampir selesai dan ada bentuk tanggal juga. Nah itu sesuai dengan market lens. Kalian juga bisa melihat market lens pada video saya yang sebelumnya yang ada di bawah. Kalian bisa scroll ke bawah, nah cari itu market lens stasiun Garut. Nah samakan dengan stasiun yang sekarang lagi direnovasi atau dirancang kembali. Nah, apakah seperti itu sama? Nah, dan bangunan stasiunnya juga tidak akan dihilangkan karena itu merupakan heritage peninggalan stasiun yang Belanda. lagi jaya pada masa dulu. Ya, masa zaman Belanda Kang Haji itu. Iya, betul. Nah, bangunannya itu tidak akan dirubah dan menyerupai bentuk aslinya. Nah, kemudian yang ada rumah dinas, bekas rumah dinas itu nanti akan dijadikan loko kafe kan, sebagai apa? Loko kafe itu seperti miniatur lokomotif di sana ada ya. Nanti bisa dijumpai jika stasiunnya sudah aktif. Nah, lihat sajalah nanti supaya jelas, supaya tidak salah paham. Lihat saja nanti ya lihat saja nanti kalau kereta apinya sudah benar-benar beroperasi melayani penumpang dari Cibatu ke Garut. Nah, sesuai dari ada yang request di DM atau di komentar saya pada video sebelumnya, Kang Aji, bagaimana kalau nanti peresmian hadirkan kembali wujud si Gombar supaya kita benar-benar nostalgia dan menikmati eh, suasana terdahulu untuk mengobati rasa kangen juga. Nah, itu menurut dari permintaan sahabat Trayopen semuanya ataupun yang menjadi saksi hidup waktu si Gombar aktif. Nah, bagaimana menurut pendapat Kang Sidik untuk sesuai dengan keinginan semuanya itu apakah akan terpenuhi oleh kita semuanya dan PT KAI akan mengabulkan permintaan tersebut? Ya, kalau misalkan secara logika, gitu, secara logis, bisa saja itu terjadi ya si Gopar hadir di peresmian karena untuk kereta lokomotif yang bentuknya hampir mirip dengan si Gombar ya bisa dibilang replikanya itu ada gitu ya, bisa saja itu didatangkan, tapi ya itu tergantung dari kebijakan dari PT Kereta Apinya sendiri, terutama dari induk Daob 2 Bandung ya yang membawahi stasiun Garut. Apakah itu akan dikabulkan atau tidak? Karena ya kalau mau melihat wujud si Gombar yang seperti apa itu ada, dan juga kalau mau mencoba itu kalian bisa hadir ke Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Itu ada replika dari si Gombar itu, atau bisa juga ke Taman Kereta Api ada dari si Gombar itu. Yang menyubian. Ya, nah, jadi kalau misalkan replikasi Gombar sekarang masih bisa beroperasi, cuma nanti kita lihat kekuatannya apakah masih layak dipakai atau tidak. Nah, takutnya kita ya meskipun umurnya sudah tua, itu si Gombar sudah 140 tahun lebih ya. Karena kalau yang asli ya saya tidak rasa tidak mungkin untuk dijalankan di jalur ya. Karena yang hadir di TMI dan juga di
Mana di Taman Kereta Api itu hanya replikanya, ya replikanya yang di pabrik gula juga sama itu replikanya gitu ya, karena sudah jarang sekali onderdil dari spare part dari si Gombar itu ada. Lokomotif berapa itu Kang Haji? Iya, dan si Gombar yang benar-benar asli, wujud si Gombar yang asli itu ada di stasiun Cibatu di Dipo Lokomotif. Nah, itu kepalanya dipasang di sana. Itu Iya. si Gombar yang asli yang waktu berjaya pada masanya. Nah, kalian bisa mengunjungi stasiun Cibatu di Dipo Lokomotif di sana tersedia wujud asli si Gombar yang sebenarnya. Nah, seperti itu Mas Sidik. Nah, kita beralih topik dulu. Nah, baik. Nah, ini eh, mengenai stasiun dan halte di jalur Cibatu Garut ini. Nah, dulu kan banyak halte nih. Halte dan stasiun ada berapa gitu dari Cibatu menuju Garut. Nah, sekarang pada zaman modernisasi ini yang diaktifkan oleh PT KAI hanya 3 stasiun saja, stasiun Pasir Jengkol, Wanaraja, sama stasiun Garut. Nah, kemudian, mengapa halte-halte tersebut tidak diaktifkan kembali atau dialihfungsikan? Nah ini berdasarkan opini saja ya Kang Haji ya, karena yang tahu itu mungkin mereka-mereka yang sudah ahli ya. Ini mungkin opini dari saya. Kenapa dulu banyak sekali halte beda dengan yang sekarang? Kalau dulu jarak tempuh dari Cibatu ke Garut gitu ya, itu kalau menggunakan lokomotif yang dulu itu ya cukup lama gitu ya. Kalau sekarang kan cuma hanya beberapa menit nih dari Garut ke Cibatu. Kalau dulu kan berjam gitu ya, bukan lagi beberapa menit tapi berjam. Dan juga dulu kereta api itu menjadi transportasi utama masyarakat pada waktu itu. Mereka yang dari desa mau ke kota ya naiknya kereta api. Tidak ada gitu ya, tidak ada seperti sekarang ya tinggal naik mobil gitu ya, naik ojek gitu ya. Motor pun jarang dulu ya, zaman tahun ya setahun segitu itu motor pun jarang, apalagi mobil gitu ya. Hanya orang-orang pejabat-pejabat yang punya, orang-orang pengusaha yang punya. Motor pun ya hanya mungkin ya terbatas gitu ya, sehingga kereta api itu menjadi transportasi massal utama pada waktu itu. Makanya banyak sekali halte, tempat pemberhentian, karena banyak sekali masyarakat yang ingin naik gitu ya. Dari Cibatu terus Pasir Jengkol, sana juga ada halte gitu ya. Itu cukup banyak sekali antusias masyarakat pada waktu itu. Kalau mau lebih jelasnya bisa lihat di dokumentasi kereta api zaman dulu. Itu ada gitu ya. Silakan boleh di arsip-arsip nasional ada. Dari arsip nasional juga ada untuk kisah perjalanan si Gombar dari Cibatu menuju ke Garut itu bagaimana reaksi dari para penumpang terdahulunya. Nah, sekarang nih bagaimana jikalau stasiun Garut ini yang nantinya akan beroperasi. Nah, kemudian kita apresiasi kepada masyarakat terus bersosialisasi untuk meyakinkan bahwa stasiun Garut akan benar-benar beroperasi dan menjadi stasiun termegah di lintas cabang Garut ini yang terletak di pusat kota. Nah, seperti apa Kang Sidik nanti reaksi masyarakat untuk menyambut peresmian dari stasiun Garut? Ya saya rasa mereka sudah tidak sabar untuk menantikan ini ya. Toh ya kereta api di Garut itu ya sudah sangat lama gitu ya. Bahkan di zamannya di zaman orang tua saya mungkin itu waktu mereka masih remaja gitu ya, mengalami kereta api dari Garut Cibatu itu ada gitu ya. Karena ya kita seperti yang kita tahu terakhir beroperasinya tahun 80-an gitu ya. Ya saya juga belum lahir gitu ya. Belum, saya juga belum. Iya, makanya kita tidak mengalami masa-masa itu gitu ya. Ya. Tapi kita bisa merasakan rasa rindunya lewat video-video zaman dulu Kang Haji. Iya, betul sekali. Kita bisa lihat di sana betapa indahnya pemandangan dari Cibatu ke Garut gitu ya. Walaupun jaraknya cukup dekat, tapi wah mata kita itu dimanjakan dengan pemandangan cukup indah gitu ya. Dari Garut ke dari Cibatu ke Pasir Jengkol saja itu kita lihat pemandangan yang cukup hijau. Belum lagi dari Pasir Jengkol ke Wanaraja. Nah,
di mana aja ke Garut pun wah luar biasa. Luar biasa banget ya, karena itu pemandangannya masih natural dan masih alami ya, Alami gitu belum ya. Belum banyak bercampur rumah. tangan masyarakat dan oknum-oknum yang lainnya ya, itu masih terawat pemandangannya dan sampai sekarang masih terlihat hijau sampai sekarang. Bisa sahabat bandingkan dari dokumen arsip negara yang pada zaman dahulu masih Sigombar berjaya di jalur tersebut. Nah, sekarang alhamdulillah jalur ini kembali diaktifkan pada GPK 2020 ini. Yang insya Allah rencananya mungkin tahun depan ya Kang Sidi, karena Ya. mungkin sekarang tanggung tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, kita akan memasuki tahun 2021. Mudah-mudahan di 2021 ini jalur Cibatu Garut segera diresmikan dan beroperasi melayani semua masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi kota Garut. Nah, tidak perlu naik angkutan umum lagi, tidak perlu macam-macam lagi pakai bis atau pakai angkutan kendaraan yang lain, pakai motor, cukup pesan tiket di stasiun saja dari stasiun terdekat, kemudian menuju ke stasiun Garut, atau sekarang bisa pesan melalui KAI Akses. Kan zaman sekarang sudah canggih. Untuk mengantisipasi antrian panjang di stasiun, kalian cukup mendownload atau menginstal KAI Akses yang ada di App Store dan Play Store di handphone Anda. Caranya sangat mudah. Install, verifikasi identitas, lalu pesan tiketnya, pulang pergi, kemudian dan atau satu arah. Bisa di KAI Akses semuanya tanpa harus antri dari stasiun. Cukup nanti pas sudah terpesan, kalian tinggal langsung boarding pass untuk menuju ke kereta api yang akan berangkat. Itu sekali Kang Sidi. Ya, betul sekali. Sekarang zaman sudah enak dan tidak perlu antri. Kalian download di KAI Akses, pesan saja, lokal saja ada gitu ya. Misalkan di hari yang sama karena dia. Ya, Misalkan jadwalnya jam 8 ya kalian bisa pesen jam 7 di KAI Akses. Nanti ya ketika kalian datang ke stasiun mau naik ya tinggal scan saja. Tidak perlu lagi antri lagi. Ya, sekarang sudah zaman sudah canggih. Oke, kalian buat para sahabat Raypan semuanya, jikalau sahabat mau bersilaturahmi dengan Garut Raya Fans, kalian bisa mengunjungi kita di Sekretariat Cibatu, atau nanti juga kalian bisa bersilaturahmi kami di stasiun Garut jika sudah beroperasi ya pasti itu, karena kita nanti sekiranya akan insya Allah akan dibuka di stasiun Garut dan stasiun Cibatu yang nantinya akan menjadi wadah kita untuk saling bersosialisasi dan berkomunikasi sesama komunitas. Ya. Dan juga ya kalau misalkan mau tahu bagaimana antusias masyarakat Garut ketika menyambut kereta api ini ya kalian bisa saksikan di video-video kami ya. Di sana ada uji coba rangkaian, terus kedatangan KAIS 4, terus ada juga ketika sosialisasi reaktivasi ya oleh kami kepada komunitas Garut di sekitar Garut, bagaimana seluruh masyarakat itu ada gitu ya. Jadi ya cukup luar biasa ya, yang namanya pembangunan pasti ada pro dan kontra, tapi ya luar biasa. Yang pro itu cukup banyak, walaupun mereka sebagian dari mereka itu tanahnya itu terdampak ke penggusuran oleh PT Kereta Api. Tapi luar biasa loh antusias mereka menyambut kereta api kemarin, itu cukup luar biasa. Mereka itu ya kangen katanya. Kangen sekali, rindu dengan suasana berjayanya kereta api yang warawiri di jalur Cibatu Garut ini. Nah, alhamdulillah masyarakat yang dulunya menjadi saksi hidup jalur ini terobati sekarang dengan hadirnya kereta api jalur Cibatu Garut ini. Dan kemarin juga terakhir kedatangan lori yang mirip Tayo ya. Iya, lori ada. Itu lori terbaru dari PT KAI. Nah, yang lagi viral itu menginjakan di stasiun Garut. Nah, stasiun Garut ini sekarang sudah progresnya sudah 75% ya kurang lebih Kang Sidik. Ya. Nah, yang nantinya akan dibuatkan Skybridge untuk melintas dari peron 1 ke peron 2 maupun peron ya 1 dan 2 ya, karena kita stasiun Garut hanya punya 3 jalur sekarang ya untuk pengoperasiannya. Kalau dulu stasiun Garut itu mempunyai 4 jalur. Yang satu jalur sekarang dipakai untuk peronnya. Dan peronnya juga sangat panjang dari ujung Gudang Garam sampai ujung JPL 20. Itu sangat panjang sekali. Nah, nanti stasiunnya akan panjangnya sampai sana. Nah, ini kan sekarang kita bangunnya stasiun baru stasiun A. Nanti ke sana lagi stasiun B. Nah, kita akan mempunyai 4 bangunan stasiun. Yang pertama stasiun A, B, dan C.
Nah, yang satu lagi itu heritage. Heritage itu stasiun lama yang dipertahankan keasliannya. Nah, mengapa demikian hasil? Ya karena nilai historisnya itu ya sangat berharga sekali, karena ya bangunan stasiun lama itu sudah berdiri sejak zaman Belanda gitu ya, bahkan ketika Belanda masih memerintah di negeri ini sebagai kolonial, itu sudah ada ya stasiun itu. Kalian bisa lihat di arsip negara juga, di perpustakaan nasional itu ada, dan fotonya sama persis dengan yang sekarang, mungkin hanya berbeda di beberapa bagian saja, tapi secara 90% bangunan stasiun di zaman kolonial Belanda dengan zaman yang sekarang itu hampir sama. Hampir sama dengan aslinya. Ya, makanya itu dipertahankan, karena yang paling mahal itu bukan nilai dari bangunannya, tapi nilai sejarah dari bangunannya. Seperti halnya dengan stasiun Pasir Jengkol dan stasiun Raja, kan dulu itu haltenya sangat kecil ya. Itu stasiunnya hanya itu saja ya. Nah, sekarang stasiun Raja dan Pasir Jengkol dibangun stasiun utama yang nanti itu heritage akan menjadi stasiun yang penuh dengan sejarah. Nah, itu kalau kalian lihat tayangan saya waktu saya belusukan ke stasiun Pasir Jengkol dan Raja, itu stasiunnya sangat asli dari bangunan yang zaman khas dulu ya, tidak merubah bentuk aslinya. Nah, kemudian PT KAI sekarang menyulap stasiun Wanaraja dan Pasir Jengkol menjadi stasiun modern di tengah desa. Nah, kesannya nanti supaya menarik perhatian masyarakat, supaya tertarik, dan stasiunnya selalu ramai dikunjungi oleh para penumpang yang nantinya jika orang Wanaraja mau ke Garut tidak perlu naik angkutan lagi, cukup pesan dengan naik kereta api saja, sangat cepat dan efisien waktunya. Ya, luar biasa gitu. Jangankan ketika nanti setelah beroperasi, zaman sekarang belum beroperasi saja, belum aktif saja, stasiun Wanaraja dan stasiun Pasir Jengkol itu tiap sore dipenuhi oleh orang-orang yang foto-foto di sana ya. Selain daripada keindahannya, ya mereka juga merasa ya aneh menurutnya ada stasiun megah di tengah desa gitu ya. Nah, itu yang menjadi daya tarik para pengunjung atau masyarakat yang di sekitar sana. Selain menikmati keindahan pemandangan di sana, juga menikmati kemegahan stasiun Wanaraja dan Pasir Jengkol dan stasiun Garut. Nah, seperti dirancang seperti di Daop 1 Jakarta stasiun itu. Nah, karena itu untuk membuat kenyamanan para pengunjung itu sendiri. Nah, ya, betul. Nah, kalau sekarang kita waktu menjumpai saksi hidup kejayaan Si Gombar itu, bagaimana apresiasinya dari masyarakat yang pernah mengalami masa kejayaan Si Gombar berwarawiri di jalur Cibatu Garut ini? Ya, cukup. Mereka itu serasa nostalgia ya ketika kemarin di video kita kalau nggak salah ada waktu uji coba lokomotif ya. Ya. Datang lokomotif waktu itu banyak sekali bapak-bapak yang berfotoria menaiki lokomotif. Nah, ini sebagai pengobat rasa rindu ya, nostalgia banget di zaman pada masa masih beroperasi tentunya kan. Nah, lokomotif pertama yang menginjakan kaki di stasiun gitu itu adalah lokomotif CC 201 yang diresmikan atau yang dioperasikan pada tahun 1977. Itu lokomotif yang paling tua, tapi sekarang masih beroperasi. Ya, dan ya menurut kita sangat tidak sabar untuk menanti hal tersebut ya. Apalagi ya banyak sekali antusias di masyarakat, dan juga ya saya juga ingin loh ya melihat kereta api melintas karena jarak lokasi ini dengan rel kereta api itu hanya beberapa meter saja. Beberapa langkah saja ya. Kita di rumah kita berada di pinggiran rel. Apalagi rumah saya Kang Sidik di depan stasiun Garut itu. Nanti yang nantinya kan tidak akan bosan melihat kereta api warawiri masuk stasiun Garut. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, bagi sahabat semuanya yang ingin atau berbincang-bincang bersama kita atau bersama kita semua dari komunitas Garut, cukup kalian bisa mengunjungi Instagram Garut Royal Fans yang ada di bawah, atau bisa kunjungi langsung kami di Garut sini. Kita ngobrol-ngobrol seputar perkereta apian dan
eh, kita warawiri di nanti kalau sudah aktif kita kembali joyride bareng untuk menikmati pemandangan Cibatu Garut lewat kereta api. Oke, ya. Dan juga apabila ada yang ingin kalian tanyakan, apabila juga ingin ada yang disampaikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan jawab pada session Q&A berikutnya. Ya. Nah, untuk kalian yang suka berkreasi, membuat miniatur atau lokomotif, cukup kalian bisa kunjungi toko Mang Irin yang ada di Shopee ya. Di sana banyak sekali pola-pola atau pola-pola untuk lokomotif dan rangkaian keretanya juga sangat lengkap sekali. Di sana ada miniatur stasiun, miniatur lokomotif dan miniatur kereta. Cukup mengunjungi toko Mang Irin yang ada di Shopee. Kalian search saja, harganya terjangkau mulai dari harga yang termurah hingga yang paling eksklusif ada ya. Nah, bagi kalian juga yang ingin mendapatkan atau mengunjungi pusat pembelanjaan lokomotif miniatur lokok, kalian cukup klik toko Mang Irin saja, di sana terlengkap dan terpercaya keasliannya. Nah, Mang Irin juga merupakan bagian dari ketua atau pengurus dari komunitas Garap ini. Garap ini bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat semuanya, didirikan bertepatan dengan pas jalur Cibatu Garut direaktivasi. Betul kan, jadi kita sudah 2 tahun berdiri Garap ini dari tahun 2018. Oke, itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk quiz and share kali ini. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe bagi yang belum untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari channel kita semuanya yang ada di atas. Ada di atas MSP Film Project dan juga Aji Real Fans Channel. Nah, nyalakan juga notifikasi lonceng.